Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Wulan Safitri dengan NIM K431809. Di sini saya akan menjelaskan tentang apomiksis gametofitik pada tanaman manggis atau Garcinia mangostana. Apa yang dimaksud dengan apomiksis? Apomiksis merupakan suatu bentuk reproduksi non-seksual pada tumbuhan yang melalui biji. Pada apomiksis, kecambah muncul dari biji, tapi bukan berasal dari embrio, melainkan dari jaringan maternal. Akibatnya, secara genetik, tumbuhan-tumbuhan baru yang muncul adalah identik dengan tetua betinanya. Proses apomiksis terjadi di dalam sel kelamin betina atau ovul tanpa persalian atau fertilisasi yang menghasilkan progeni yang secara genetik sama dengan tanaman induknya. Menurut Coutinho et al. 1995, berdasarkan teori ini menyebabkan manggis diakui sebagai spesies tanaman buah dengan variasi genetik yang sempit dan dianggap sebagai klon tunggal. Menurut Santoso et al. 2019. Selanjutnya pada slide berikutnya. Apomiksis dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada apomiksis obligat dan yang kedua ada apomiksis fakultatif. Apa yang dimaksud dengan apomiksis obligat? Apomiksis obligat adalah bentuk apomiksis yang bijinya terbentuk tanpa proses fusi gamet. Gamet betina lebih tepat ya, dan gamet jantan. Seperti pada manggis. Yang kedua ada apomiksis fakultatif, misalnya pada biji jeruk. Biji jeruk disebut sebagai fenomena polyembryonik, yaitu terjadinya beberapa embrio dalam satu biji. Embrio yang dihasilkan terdiri dari embrio zigotik dan embrio nuselar. Embrio zigotik dihasilkan dari fusi gamet jantan dan betina, sedangkan embrio nuselar terbentuk dari jaringan kantung embrio. Kedua embrio yang dihasilkan memiliki konstitusi genetik yang berbeda. Dalam perkembangannya, kedua embrio tersebut tumbuh secara beriringan tanpa saling mengganggu. Manggis atau Garcinia mangostana merupakan tanaman asli tropis yang mempunyai prospek cerah sebagai komoditas ekspor. Dari tahun ke tahun, ekspor manggis terus meningkat. Pada tahun 1999, volume ekspor manggis tercatat sebanyak 4.743 ton dengan nilai lebih dari 3 juta US dollar. Dan pada tahun 2000 meningkat lagi menjadi 7.182 ton dengan nilai lebih dari 5 juta US dollar atau sekitar 44% dari total ekspor buah-buahan di Indonesia menurut Trijaya 2003 dalam Rostika et al. 2005. Meningkatnya ekspor manggis, para ahli melakukan penelitian tentang tanaman manggis, tentang cara memperbanyak tanaman manggis melalui uji coba, salah satunya dengan cara in vitro. Teknik in vitro merupakan salah satu cara terbaik untuk memperbanyak tanaman untuk memperoleh bibit manggis dengan jumlah banyak dalam waktu singkat. Faktor keberhasilan kultur manggis dipengaruhi oleh jenis explant, zat pengatur tumbuh dan media yang diberikan, menurut ISDA dan Amin 2016. Perbanyakan manggis dengan cara in vitro diharapkan dapat menyediakan bibit manggis secara massal, seragam, dan panjang tahun, menurut Rostika et al. 2005.
Reproduksi non-seksual apomiksis salah satunya terjadi pada manggis. Biji manggis termasuk biji apomiksis, yaitu biji terbentuk tanpa melalui perkawinan dan bersifat rekalsitran, sehingga harus segera ditanam setelah keluar dari buahnya, menurut Isda et al. 2019. Apomiksis pada masa awal ditemukan diduga terjadi hanya pada manggis betina, tetapi menghasilkan biji yang fertil yang disebut apomiksis obligate. Menurut Richard 1990 dan 1997. George dan Sellington 1984 bahwa media umum yang digunakan dalam kultur in vitro apomiksis adalah media WPM atau Woody-Pence medium yang memiliki konsentrasi ion yang lebih rendah, namun memiliki kandungan sulfat yang lebih tinggi, sehingga media WPM ini sangat baik untuk tanaman berkayu keras seperti durian dan manggis dalam perbanyakan secara in vitro, menurut Haryono et al. 2018. Berikut ini adalah potret hasil peneliti Haryono dan kawan-kawan 2018. Dari penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian konsentrasi BAP dan madu baik tunggal maupun kombinasi memberikan respon yang berbeda-beda pada media WPM terhadap pertumbuhan nodul manggis yang meliputi jumlah dan warna nodul, mulai awal penanaman hingga 40 hari setelah tanam. Menurut Lestari et al. 2013, mengatakan bahwa eksplan biji manggis akan menghasilkan tonjolan-tonjolan bulat atau nodul terlebih dahulu pada permukaan eksplan yang merupakan bakal tunas. Dapat dilihat pada gambar A merupakan potongan dari biji-biji manggis awal munculnya nodul. Yang B, eksplan membentuk kalus pada 40 hari setelah tanam. Dan gambar yang C itu membentuk nodul pada 40 hari setelah tanam. Dapat terlihat jelas hasil peneliti pada gambar B dan C, terlihat nodul mulai bermunculan. Nah, apa itu nodul? Nodul itu merupakan kelompok sel yang menonjol yang menyerupai sel kambium yang membulat dan masih dapat aktif membelah serta dapat terdiferensiasi membentuk organ tertentu yang lebih kompleks seperti tunas, menurut Haryono et al. 2018. Terbentuknya tunas diawali dengan terbentuknya nodul akan menghasilkan tunas yang lebih banyak. Hal ini akan menguntungkan dalam perbanyakan tunas secara in vitro. Menurut Siuchi et al. 2008 menyatakan bahwa eksplan yang terbentuk nodul akan sedikit membentuk tunas, namun dari nodul tersebut akan menjadi tunas yang lebih banyak. Haryono et al. 2018. Sedangkan menurut Johnny et al. 2014 menyatakan bahwa pembentukan tunas diawali dengan pembentukan nodul terlebih dahulu pada perbanyakan in vitro, terutama pada tanaman manggis. Beberapa angiosperme dapat membentuk lembaga atau embrio tanpa melalui proses pembuahan. Cara pembentukan lembaga demikian disebut apomiksis. Berikut ini adalah tipe apomiksis. Yang pertama ada partenogenesis, yaitu terbentuknya lembaga dari sel telur yang tidak dibuahi. Yang kedua ada apogami, yaitu terbentuknya lembaga dari bagian-bagian lain di dalam kandung lembaga, misalnya sel sinergit dan antipoda. Yang terakhir itu ada embrio adventif, yaitu terbentuknya lembaga dari salah satu sel sporofit, misalnya salah satu sel selus dan sel integumen yang tumbuh menjadi lembaga, kemudian masuk dalam kandung
Berikut ini adalah daftar referensi yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.